Mari kita luruskan satu hal. ADHD tidak ada hubungannya dengan rendahnya IQ. Faktanya, banyak orang dengan ADHD memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kita berbicara tentang kimia, bukan karakter. Otak ADHD memiliki masalah dalam regulasi dan transmisi dopamin. Dopamin bukan hanya molekul kesenangan, itu adalah molekul motivasi dan inisiasi. Otak ADHD seringkali tidak bisa bekerja untuk diri sendiri, tapi bisa bekerja saat ada orang lain. Kehadiran fisik orang lain, meskipun mereka diam, memberikan sinyal urgensi buatan yang dibutuhkan otakmu untuk mengaktifkan dopamin. Jangan berjuang sendirian di kamar tertutup. Pergilah ke perpustakaan, kafe, atau lakukan sesi kerja bersama secara virtual. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan dirimu? Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu memiliki rencana yang matang, visi yang jelas, dan kamu cukup pintar, bahkan sangat pintar, untuk menyelesaikannya. Namun, saat momen untuk bertindak itu tiba, tubuhmu menolak untuk bergerak, seolah ada tembok transparan yang memisahkan niatmu dari tindakanmu. Kamu duduk di sana, berjam-jam, membenci dirimu sendiri karena tidak bisa memulai hal yang sebenarnya mudah. Ini bukan rasa malas, ini bukan kebodohan. Ini adalah sebuah fenomena biologis yang nyata. Selamat datang di dunia paradoks ADHD, di mana kecerdasan seringkali terpenjara oleh kinerja. Dalam psikologi, kita menyebut fenomena ini sebagai knowing-doing gap, atau kesenjangan antara mengetahui dan melakukan. Bagi kebanyakan orang, jembatan antara pikiran dan tindakan itu pendek dan kokoh. Tapi bagi otak ADHD, jembatan itu seringkali putus. Kamu memiliki perpustakaan pengetahuan di kepalamu. Kamu tahu konsekuensinya, kamu tahu langkah-langkahnya, bahkan kamu bisa mengajarkannya pada orang lain. Tapi pengetahuan itu terkunci. Ini adalah penderitaan yang sunyi, memiliki mesin Ferrari di dalam kepala, tapi rem sepedanya macet total. Kamu tidak kekurangan pengetahuan, kamu mengalami defisit performa. Mari kita luruskan satu hal. ADHD tidak ada hubungannya dengan rendahnya IQ. Faktanya, banyak orang dengan ADHD memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun, justru disinilah letak tragisnya. Semakin cerdas kamu, semakin kamu sadar akan potensimu yang terbuang. Kamu melihat teman-temanmu yang mungkin tidak secerdas kamu melaju pesat dalam karir hanya karena mereka bisa melakukan apa yang mereka rencanakan. Sementara kamu, si jenius yang visioner, masih terjebak di backtart, berdebat dengan dirimu sendiri untuk sekadar membuka email atau mencuci piring. Dunia tidak menghargai apa yang kamu tahu, dunia menghargai apa yang kamu lakukan. Untuk memahami kenapa ini terjadi, kita harus berhenti menyalahkan karakter dan mulai melihat biologi. Masalahnya ada di sini, di prefrontal cortex. Ini adalah CEO dari otakmu, bagian yang bertanggung jawab untuk eksekutif fungsi, perencanaan, prioritas, dan inisiasi tindakan. Pada otak neurotipikal, CEO ini bekerja 24 jam. Tapi pada otak ADHD, CEO ini seringkali tertidur atau sedang cuti. Dia tahu apa yang harus dikerjakan, tapi dia tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mengirimkan memo perintah itu ke bagian motorik tubuhmu agar bergerak. Dr. Russell Barkley, seorang pakar terkemuka, menjelaskan bahwa ADHD juga merupakan masalah kebutaan waktu. Bagi otak ADHD, waktu hanya terbagi menjadi dua, sekarang dan nanti. Konsep masa depan itu abstrak. Konsekuensi jangka panjang terasa tidak nyata sampai hal itu benar-benar terjadi di depan mata, biasanya saat deadline sudah mencekik. Inilah sebabnya mengapa pengetahuanmu tentang pentingnya menabung atau pentingnya kesehatan tidak menggerakkanmu. Karena bagi bagian eksekutif otakmu, masa depan itu belum ada. Yang ada hanyalah impuls saat ini. Bayangkan otakmu adalah sebuah kota. Di satu sisi sungai ada pabrik ide, di sisi lain ada pabrik perakitan. Jembatan yang menghubungkan keduanya adalah neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Pada ADHD, jembatan ini kekurangan bahan baku. Sinyal listrik yang membawa pesan, "Ayo kerjakan laporan ini sekarang," tidak sampai ke seberang. Pesan itu jatuh ke jurang. Jadi, saat kamu duduk diam dan orang lain bilang, "Lakukan saja," itu sama tidak bergunanya dengan menyuruh orang yang kakinya patah untuk berjalan saja. Mekanisme fisiknya tidak merespons perintah mental. Kita berbicara tentang kimia, bukan karakter. Otak ADHD memiliki masalah dalam regulasi dan transmisi dopamin. Dopamin bukan hanya molekul kesenangan,
Itu adalah molekul motivasi dan inisiasi. Tanpa tingkat dopamin yang cukup, tugas yang membosankan atau rutin terasa menyakitkan secara fisik bagi otakmu. Otakmu berteriak mencari stimulasi hanya untuk merasa normal. Itulah sebabnya kamu bisa fokus berjam-jam pada video game atau hobi baru yang menarik, tapi lumpuh total saat harus melipat baju. Ini bukan pilih-pilih. Ini adalah otak yang mencari oksigen agar bisa bernafas. Akibat dari diskoneksi biologis ini adalah beban emosional yang berat, rasa malu. Kamu mulai melabeli dirimu sendiri sebelum orang lain melakukannya. Pemalas, tidak bisa diandalkan, potensi yang sia-sia. Kamu menumpuk bukti kegagalan masa lalu sebagai identitasmu. Padahal, rasa malu ini justru semakin menguras dopamin yang sudah sedikit itu. Semakin kamu merasa bersalah, semakin sulit bagi otakmu untuk memulai. Ini adalah lingkaran setan yang kejam di mana orang cerdas menghukum dirinya sendiri atas sesuatu yang berada di luar kendali sadarnya. Dunia sering memberitahumu, cobalah lebih keras atau gunakan tekadmu. Tapi bagi adik-adik, mengandalkan willpower atau kekuatan kehendak adalah strategi yang pasti gagal. Willpower adalah sumber daya yang terbatas dan tangki bahan bakarmu bocor. Mengandalkan niat internal untuk menggerakkan perilaku adalah kesalahan fatal bagi penderita ADHD. Kamu tidak bisa berpikir caramu keluar dari masalah yang tidak disebabkan oleh cara berpikirmu. Kamu butuh strategi eksternal, bukan sekedar niat internal yang lebih kuat. Jadi, apa solusinya? Jika CEO di dalam otakmu sedang tidur, kamu harus mempekerjakan asisten dari luar. Kita menyebutnya eksternalisasi fungsi eksekutif. Jangan simpan rencanamu di dalam kepala. Itu tempat yang berbahaya dan mudah hilang. Tuliskan, tempelkan di tempat yang mustahil diabaikan. Gunakan timer visual yang menunjukkan waktu berjalan, bukan sekedar angka jam. Buatlah isyarat fisik di lingkunganmu yang memicu tindakan. Kamu harus membangun jembatan manual karena jembatan otomatis di otakmu sedang dalam perbaikan. Prinsip kuncinya adalah point of performance atau titik kinerja. Pengetahuan tidak berguna jika tidak ada di titik di mana aksi itu diperlukan. Mengapa kamu lupa minum obat meski tahu itu penting? Karena obatnya tersimpan rapi di dalam laci. Letakkan botol air dan obatmu tepat di samping alarm pagimu. Letakkan sepatu larimu menghalangi pintu kamar. Bawa informasi itu keluar dari area knowing dan letakkan secara fisik di area doing, melakukan. Manipulasi lingkunganmu, jangan memanipulasi pikiranmu. Salah satu hack terbesar untuk knowing-doing gap adalah tekanan sosial yang positif atau body doubling. Otak ADHD seringkali tidak bisa bekerja untuk diri sendiri, tapi bisa bekerja saat ada orang lain. Kehadiran fisik orang lain, meskipun mereka diam, memberikan sinyal urgensi buatan yang dibutuhkan otakmu untuk mengaktifkan dopamin. Jangan berjuang sendirian di kamar tertutup. Pergilah ke perpustakaan, kafe, atau lakukan sesi kerja bersama secara virtual. Pinjam fungsi eksekutif orang lain untuk memancing mesinmu menyala. Seringkali, kita gagal melakukan sesuatu karena tugas itu terlihat seperti monster raksasa di dalam kepala kita. Menulis tesis bukanlah sebuah tindakan, itu adalah sebuah proyek besar yang menakutkan. Otakmu freeze. Pecahlah menjadi molekul tindakan terkecil. Jangan tulis selesaikan bab 1, tapi tulis buka laptop dan tulis satu kalimat jelek. Turunkan ekspektasi untuk memulai. Buatlah ambang batas untuk memulai begitu rendah, sehingga rasanya lebih konyol untuk tidak melakukannya daripada melakukannya. Memahami bahwa ini adalah masalah neurobiologis, bukan cacat moral, adalah langkah pertama penyembuhan. Kamu tidak rusak, kamu hanya memiliki sistem operasi yang berbeda. Sistem yang membutuhkan instruksi manual yang lebih spesifik. Berhentilah mencoba menjadi neurotipikal. Berhentilah membenci otakmu karena cara kerjanya. Mulailah bekerja bersama otakmu, bukan melawannya. Gunakan alat bantu, gunakan teman, gunakan strategi visual. Kamu cerdas. Sekarang saatnya menjadi strategis. Kutukan cerdas tapi gagal ini bisa dipatahkan. Jembatan itu bisa dibangun kembali, meski dengan bahan yang berbeda. Kamu memiliki potensi yang luar biasa yang tertidur di balik tembok keraguan dan disfungsi eksekutif. Dunia menunggu apa yang bisa kamu tawarkan. Jangan biarkan ide-ide brilianmu mati di dalam kepalamu hanya karena kamu menunggu momen yang sempurna atau motivasi yang tak kunjung datang. Mulailah dengan bodoh, mulailah dengan berantakan, tapi mulailah sekarang. Karena mengetahui saja tidak pernah cukup.